Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Rahayu SPD MPD, yang terhormat Ibu Nur Hidayah selaku mentor, yang terhormat Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati SMP Negeri 5 Boyolali. Di sini saya Rizky Anissa dengan NIP P3K 1997 0908 202321 20116 akan menyampaikan laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah serta rencana kerja bagi P3K. Next. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, aparatur sipil negara atau yang dikenal sebagai ASN itu terdiri dari dua, yaitu PNS atau pegawai negeri sipil, dan yang kedua adalah P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, salah satunya ASN ini itu adalah jabatan fungsional yang diisi oleh guru. Ya, pegawai ASN ini melaksanakan kebijakan publik yang dibuat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain melaksanakan kebijakan publik, yaitu memberikan pelayanan publik dengan profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, dalam menjalankan tugasnya, ASN perlu mengenal nilai dan etika instansi pemerintah untuk mendukung visi, misi, organisasi, dan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Nah, sebelum lanjut, saya akan sedikit bercerita. Visi misi Kabupaten Boyolali, saya itu tinggal di Kabupaten Semarang. Dan baru mengenal visinya Boyolali itu Boyolali Metal itu ketika hari penyerahan SK, ketika Pak Bupati, Pak Said itu menyampaikan jargonnya, yaitu Boyolali menata bersama, melangkah bersama, menata bersama, penuh totalitas. Di situ saya berpikir, wah keren ya ternyata, melangkah bersama berarti semuanya harus bersama-sama dengan kesatuan yang bareng, kemudian menata bersama, setelah melangkah kan ditata, penuh dengan totalitas. Di situ saya, wah ternyata Boyolali keren juga ternyata. Saya itu sebelumnya itu mengenal Boyolali Metal itu saya kira Pak Bupati sebelumnya, Pak Seno itu suka musik metal. Ternyata setelah SK saya terima, alhamdulillah sudah tahu dan sudah mengenal. Nah, karena itu nilai-nilai ASN ya, itu ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, karena itu saya menyusun laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali di SMP Negeri 5 Boyolali. Nah, orientasi itu diberikan kepada kami selaku P3K Kabupaten Boyolali itu yang pertama bertujuan untuk mengenal fungsi dan tugas seorang ASN itu apa saja. Yang kedua, mengenalkan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Yang keempat, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Kegiatan orientasi ini dibagi menjadi dua kegiatan. Yang pertama pada tanggal 30 Oktober sampai 1 November 2023, maaf itu saya salah ketik, yaitu pembukaan dan penyampaian materi oleh narasumber orientasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dilaksanakan secara klasikal di Aula BKP 2D. Kemudian yang kedua, kegiatannya itu dari tanggal 6 sampai tanggal 12 November 2023, yaitu penyusunan laporan akhir dan seminar laporan akhir yang dilaksanakan di SMP Negeri Boyolali. Nah, sebelumnya, kenapa kok kita itu harus sejalan dengan visi misi organisasi yang kita
tempati. Kan kita itu sebagai seorang guru, tidak mungkin akan melaksanakan tugas tapi tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Menata, itu apakah menata hanya menata meja atau hanya menata kamar tidur. Oh ternyata itu ada misinya. Visinya tadi Boyolali maju, meneruskan pro investasi, melangkah dan menata bersama penuh totalitas. Misinya yaitu Boyolali meneruskan pro investasi, maju sinergi dan berkelanjutan. Yang kedua, Boyolali sehat, tangguh, cerdas, berkarakter dan berbudaya. Yang ketiga, Boyolali kota susu, lumbung pangan nasional. Keempat, Boyolali menghadirkan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Yang kelima, Boyolali tersenyum, tumbuh, mandiri dan berdaya saing. Nah, untuk tujuan atau instansi di unit kerja, saya melakukan rencana kerja yaitu meningkatkan keterampilan operasi hitung melalui media Domitika atau domino matematika untuk mendukung kemampuan numerasi peserta didik. Nah, dari tahapan kegiatan itu saya bagi menjadi 5. Yang pertama itu pengenalan tema atau topik. Yang kedua kontekstualisasi. Yang ketiga aksi. Yang keempat refleksi. Dan yang kelima adalah tindak lanjut. Output atau hasil kegiatan dari tahapan meningkatkan keterampilan operasi hitung dengan media Domitika. Itu yang pertama, peserta didik memiliki keterampilan operasi hitung matematika. Kedua, peserta didik memiliki kemampuan numerasi. Yang terakhir, peserta didik mampu mengaplikasikan operasi hitung dan numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini saya mengangkat topik rencana kerja ini karena seminasi bersama Ibu Kepala Sekolah dan Bu Nur selaku kurikulum kemarin tentang rendahnya nilai matematika itu setelah diselidiki karena rendahnya operasi hitung pada siswa. Nah, ini saya pilih dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak yaitu akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi rencana kerja saya ini terhadap visi dan misi organisasi itu mendukung misi Bupati Boyolali yaitu yang kedua, Boyolali sehat, tangguh, cerdas, berkarakter dan berbudaya, serta mendukung visi dan misi SMP Negeri 5 Boyolali yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi dan terampil. Nah, kenapa kok operasi hitung? Nah, selain karena hasil diskusi dengan Bu Kepala dan Bu Nur, ini karena operasi hitung harus dikuasai oleh siswa sampai dengan taraf terampil. Keterampilan operasi hitung merupakan modal utama dalam pembelajaran matematika. Nah, misalkan siswa bisa melaksanakan operasi hitung tapi sedikit berpikir, 7 tambah negatif 5. Nah, itu belum merupakan taraf terampil, masih hanya menguasai tapi belum terampil. Nah, keterampilan operasi hitung ini merupakan salah satu kemampuan yang penting dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menunjang cara berpikir yang cepat, tepat, dan cermat. Nah, saya mengutip cerita dari Bu Nur bahwa penjual gorengan ada pembeli gorengan 5, harganya 1.500, perlu dengan kalkulator. Makanya saya memilih operasi hitung itu karena bisa meningkatkan cara berpikir yang cepat, tepat, dan cermat. Next, Pak. Nah, matematika adalah mata pelajaran yang erat kaitannya dengan operasi hitung. Walaupun ada mapel lain yang juga melaksanakan atau terdapat operasi hitung. Matematika ini merupakan ilmu terstruktur yang terorganisasi. Konsep-konsep matematika tersusun secara hierarkis, terstruktur, logis, dan sistematis mulai dari konsep yang paling sederhana sampai konsep yang kompleks. Belajar matematika sering diklaim bersifat hierarkis. Pandangan ini sejalan dengan teori Piaget tentang perkembangan intelektual, yaitu tahap pertama sensori orimotor, ya, pra-operasional, yang ketiga adalah operasional konkret, yang keempat adalah operasional formal.
Nah, contoh pemanfaatan hierarki belajar itu ketika di pelajaran matematika SMP itu ada pefaktoran ya, bentuk aljabar. Misalkan x kuadrat dikurang 2x dikurang 35. Nah itu menjadi berapa? Nah setelah dihitung akan menjadi x min 7 dikali x plus 5. Nah, siswa itu untuk menghitung pemfaktoran bentuk aljabar ini harus tahu dua angka yang kalau dikalikan menghasilkan konstanta aljabar, kalau dijumlahkan menghasilkan koefisien aljabar. Nah, kalau kita bayangkan, kalau memfaktorkan itu anak tidak bisa menjumlahkan atau mengalikan, maka apa yang terjadi dengan anak ketika diminta untuk memfaktorkan bentuk aljabar? Maka hanya akan diam dan bingung. Selanjutnya Pak. Nah, saya menggunakan kartu domino ini untuk menarik minat siswa dulu dalam belajar matematika. Biasanya kan siswa SMP matematika, wah angel iki, pemene gurune galak. Nah, ngoten niku. Jadi permainan kartu domino ini membantu anak dalam melatih kemampuan memecahkan berbagai masalah yang menggunakan logika. Jika pada kartu domino pada umumnya berisi 0 atau lingkaran merah, nah kali ini saya menggunakan domino matematika yang berisi soal dan jawaban operasi hitung matematika. Nah media permainan kartu domino ini sangat bagus untuk merangsang kemampuan otak pada anak karena hal ini memerlukan fokus, perhatian, teliti, dan konsentrasi. Setiap permainan kartu domino dapat membantu mendorong syaraf untuk terus mengembangkan dan menambahkan sel-sel otak baru. Nah ini ilustrasi contoh penggunaan media domitika. Lanjut Pak. Nah, ada 7 keterampilan pada permainan kartu domino ini, yaitu meningkatkan kerjasama, karena setiap permainan itu terdiri dari 3-4 orang. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kreativitas, imajinasi, berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, inisiatif, adaptasi, dan ketangkasan. Kelebihan lainnya sebagai siswa telah mengetahui cara bermain kartu domino sehingga tidak sulit untuk diterapkan dalam pembelajaran. Nah yang pertama saya buat desainnya dulu, kartu domino matematika ini. Saya ambil yang sangat simpel, negatif 4 dikali negatif 5. Sebelum menggunakan operasi ini, saya sudah mengingatkan lagi kepada anak tentang konsep bilangan bulat, perkalian atau pembagian bilangan bulat. Kemudian ada penjumlahan, negatif 5 ditambah 45. Ini kemarin bisa menggunakan konsep sehari-hari hutang dan pinjam. Misalkan pinjam 5, uang 5.000 dikembalikan 45.000. Oh ternyata kelebihan 40, berarti itu positif 40, seperti itu. Nah setelah saya desain, saya cetak dan saya potong-potong lembarannya. Next Pak. Nah, kemudian saya mengenalkan media domitika kepada siswa peserta didik di kelas dan menjelaskan aturannya. Nah, ini adalah keseruan peserta didik saat bermain domitika. Nah yang paling barat itu anak-anak itu untuk menghitung negatif 5 ditambah 45 tadi masih bingung sampai ada yang sangat serius dan sangat asik. Kemudian Pak, next. Nah ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun laporan akhir. Sekian, terima kasih yang saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Mungkin Bapak Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah atau Ibu Nur ada saran, informasi atau kritik. Monggo Ibu. Terima kasih. Hebat, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga bermanfaat bagi semuanya. Sudah bagus, mulai dari penampilannya sudah oke. Yang namanya media pembelajaran kan ternyata tidak harus beli sesuatu yang harus pakai HP, tidak harus ambil internet. Berarti ada kreativitas. Dari kreativitas ini tolong untuk tidak hanya berhenti pada penggunaan, itu sudah bagus, okay? Pakai domino. Karena dulu saya juga membuat penelitian, tindakan kelas itu pakai kartu domino yang dipergunakan untuk menata kalimat. Kalau saya kan bahasa Indonesia, maka dengan kemarin kita diferensiasi bersama, yaitu di ruang kepala sekolah, ternyata kan memang benar, anak-anak itu kalau diberi motivasi, semangat, itu anak-anak pembelajaran akan lebih mudah. Menggunakan apa? Oh ternyata anak-anak disuruh menata, kemudian menghitung. Yang penting panjenengan memiliki kekuatan hati untuk pressing terhadap anak. Oke. Jadi jarlistungnya biar jalan. Karena yang jelas nilai yang kemarin saya agak prihatin, maka ada diferensiasi dengan teman-teman semuanya. Tidak hanya di penjenengan, kemarin juga di bahasa, nanti kita lanjutkan di IPA. Pesan dari kepala sekolah, itu ditulis, diangkat menjadi sebuah karya yang bermanfaat. Kemudian komunikasikan dengan kepala sekolah. Saya siap sebagai pembimbing penulisan karya ilmiah. Saya siap, insya Allah, dengan bukan berarti ya saya yang paling mampu, tapi ada sedikit pengalaman untuk bisa ditularkan. Tolong ditulis, nanti dipergunakan untuk memperkaya khasanah perpustakaan SMP Negeri 5 Boyolali. Saya tunggu judulnya yang menarik, ya. Kereta Dominika. Untuk apa tujuannya? Monggo, nggih. Ditambah ke depan cari media pembelajaran lagi. Karena media pembelajaran bisa diambilkan dari alam sekitar kita. Sudah hebat, ternyata setelah ada sharing bersama memunculkan ide yang segar. Anak-anak lebih mudah menerima apakah tidak? Suka apa tidak? Oke, terima kasih. Jadinya kan pembelajaran menjadi menyenangkan, itu adalah tujuannya. Semangat, semangat dan semangat, hadiah sudah ada. Hadiahnya apa? Hadiahnya wis diterima di P3K, segera di-upload. Selesai, kemudian disiapkan kegiatan yang akan datang lebih matang. Jangan lupa tugas kewajiban dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kepala atas saran dan masukannya. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi. Monggo Ibu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, anak saya, adik saya, kelahiran 97 ya Mbak Rizky ya. Nggih, Bu. Mbak Rizky, ternyata Ibu Kepala hasil diseminasi kemarin ternyata ditindaklanjuti Mbak Rizky. Semoga nanti bisa menularkan meskipun itu kepada guru yang sudah tua, yang di atas penjenengan. Jadi belajar dengan yang lebih muda juga bagus untuk meniru nggih. Ternyata memang matematika itu pertama ojo medeni sik gurune gitu ya. Gurune tapi tetap kita harus tegas di depan siswa. Ya, memang dulu saya pernah cerita sama Mbak Rizky ketika pertama di sini. Mbak aku ke matematik kok seneng banget ya Mbak. Tapi caca saiki kok apa namanya? Pipolondo kok dora mudengi piye carane ya Mbak. Mbok coba Mbak didrill saya bilang gitu. Terus alhamdulillah ada ide seperti ini luar biasa. Nanti mudah-mudahan anak-anak di SMP 5 ini pipolondonya meningkat ya Mbak ya.
menjadi senang dengan matematika sehingga diulang ya pengen ngerti terus gitu ya. Luar biasa Mbak Rizky, semoga istiqomah dan berlanjut untuk berjuang memintarkan anak-anak dan membuat karakter anak-anak lebih bertanggung jawab, lebih suka untuk belajar. Oke, sekian Mbak Rizky, semangat untuk berjuang. Ya, terima kasih Bu Nur untuk semangat dan sarannya. Mungkin ada Bapak Ibu guru lainnya. Monggo Ibu Ernest. Terima kasih atas waktunya. Saya mewakili dari perpustakaan dengan melihat presentasi dari Bu Rizky Anissa ini tadi saya dengan Bu Leci ngobrol-ngobrol, wah ini juga bisa jadi untuk penambah anak-anak untuk berlatih numerasi di perpustakaan karena selama ini memang lebih banyak literasi yang ada di perpustakaan. Jadi kami juga ingin nanti ke depannya bisa bekerja sama dengan Bu Rizky Anissa atau dengan guru-guru matematika yang lain untuk memperbanyak media. Nanti mungkin bisa saya cetakkan atau mungkin bisa dibuat lebih bagus lagi ya bahannya, jadi bisa untuk dibuat beberapa kali gitu dan bergantian dengan guru-guru yang lain. Itu saja, saya sangat kaget ternyata inovasinya keren sekali juga. Bu Rizky Anissa, terima kasih. Terima kasih Bu. Saya tambahkan dikit. Iya, monggo Bu Leci. Masih melanjutkan yang tadi karena kami begitu tertarik dengan apa yang jenengan sampaikan tadi. Dan anak-anak sementara ini masih sukanya ke perpustakaan itu bermain. Ya, bermain untuk membaca bukunya masih kita, ayo pegang buku ini dan sebagainya. Nah, karena anak itu masih cenderung kesukaannya bermain, mohon dari kami petugas perpustakaan bermainnya itu mungkin tadi bermain yang bermanfaat. Seperti tadi misalnya yang domino itu. Dominika itu bisa dipakai untuk berlatih dan mohon bantuan juga Bapak Ibu guru matematika karena kami kan tidak bisa menyambung permainannya. Jadi setiap hari lah ada mungkin bergantian, sekarang siapa ini, besok siapa, begitu sehingga permainan itu tidak hanya sekedar dipegang anak-anak tanpa mengetahui apa yang harus dilakukan. Kami petugas di sana juga tidak tahu apa yang kami lakukan. Begitu, terima kasih. Coba nanti saya diskusikan dengan tim atau PG matematika. Terima kasih Bu Leci, Bu Ernest. Mungkin Bapak Ibu yang lain? Sekian dari pemaparan saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.